Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang anamnesis psikiatri dan pemeriksaan status mental. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang anamnesis psikiatri. Seperti biasa, pertama kita menanyakan identitas pasien, yakni nama, usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan status pernikahan pasien. Kemudian kita menanyakan pertama, riwayat penyakit sekarang. Jadi untuk riwayat penyakit sekarang ini kita tanyakan keluhan utama yang dirasakan pasien. Kemudian kita tanyakan bagaimana perjalanan penyakit tersebut. Ketiga, kita tanyakan apakah ada keluhan lain yang dirasakan oleh pasien. Dan yang keempat, kita tanyakan riwayat pengobatan dari pasien, apakah pasien sebelumnya sudah mengkonsumsi obat-obatan atau belum. Dan yang kedua, kita menanyakan riwayat penyakit terdahulu. Jadi pertama kita tanyakan pada pasien ada tidaknya riwayat seperti trauma, kejang, atau penyakit kronik terdahulu. Yang kedua, kita tanyakan apakah ada riwayat dari pasien sebelumnya sudah mengalami gangguan psikotik seperti yang dirasakan sekarang. Kemudian yang ketiga, kita tanyakan ada tidaknya riwayat penggunaan rokok dan nafsa. Dan yang terakhir, kita tanyakan ada tidaknya riwayat keluarga yang mengalami penyakit yang sama. Kemudian yang ketiga, kita tanyakan bagaimana riwayat kehidupan pribadi dari pasien. Jadi pertama kita tanyakan pasien anak keberapa dari saudara berapa. Kemudian kita tanyakan apakah pasien sudah menikah, apabila sudah menikah memiliki berapa anak. Kemudian untuk kehidupan sehari-hari pasien ini menjalani hari-harinya bagaimana. Kemudian untuk hubungan spiritual sehari-hari pasien bagaimana. Dan kemudian kita tanyakan bagaimana perjalanan pendidikan pasien hingga selesai. Dan yang terakhir kita tanyakan apakah pasien pernah mengalami pelanggaran hukum yang berat. Baik, kini yang terakhir kita tanyakan tentang riwayat kebiasaan pasien. Jadi yang pertama kita tanyakan apakah pasien cukup perhatian terhadap pasangan dan anak-anaknya. Kemudian bagaimana hubungan pasien dengan tetangga. Kemudian kita tanyakan apakah pasien sering mengikuti kegiatan atau sering berbaur dengan tetangga. Kemudian yang keempat kita tanyakan di tempat kerja apakah pasien suka menyendiri atau berbaur dengan teman-temannya. Kemudian pada saat waktu libur bagaimana pasien menghabiskan waktu liburnya. Kemudian kita tanyakan olahraga apa yang disukai pasien. Dan yang terakhir kita tanyakan bagaimana apakah pasien memiliki hobi atau bakat. Baik, selanjutnya yang kedua kita melakukan pemeriksaan status mental. Jadi yang pertama di sini kita melakukan deskripsi umum, yakni pertama penampilan. Untuk penampilan kita lihat bagaimana ekspresi wajah dari pasien, kemudian postur dan gerakan dari pasien, dan yang terakhir bagaimana kerapihan dari pakaian dari pasien. Kemudian yang kedua kita menilai aktivitas psikomotorik dari pasien. Dan yang terakhir kita melihat bagaimana sikap pasien terhadap pemeriksa. Yang kedua kita menilai bagaimana mood, afek, emosi, dan keserasian dari pasien. Kemudian yang ketiga kita menilai bagaimana bicara pasien, yakni bagaimana kecepatan, kuantitas, dan pengucapan dari pasien. Baik, yang keempat kita lakukan pemeriksaan gangguan persepsi. Jadi yang pertama bagaimana halusinasi, ilusi, derealisasi, dan depersonalisasi. Kemudian yang kelima kita lakukan pemeriksaan alam pikiran. Jadi pertama kita melakukan penilaian bagaimana bentuk dari cara pikir dan bentuk pikir dari pasien. Dan yang kedua kita menilai bagaimana isi dari pikiran pasien, apakah ada seperti ada waham, kemudian obsesi, dan yang terakhir preokupasi. Kemudian yang keenam kita lakukan pemeriksaan sensorium dan tingkat kognitif, yakni pertama bagaimana kesiagaan dan tingkat kesadaran pasien. Yang kedua orientasi, yakni bagaimana pasien dalam menjawab
orientasi waktu, tempat, dan orang. Yang kedua, bagaimana daya ingat dari pasien, yakni bagaimana daya ingat segera, daya ingat sedang, daya ingat jangka panjang, dan jangka pendek. Kemudian kita menilai bagaimana konsentrasi dari pasien, kemudian pikiran abstrak dari pasien, kemudian kita menilai tingkat kemampuan dari pasien, kemudian kita menanyakan atau bagaimana bakat dan kemampuan dari pasien, dan yang terakhir kita melihat kemampuan pasien untuk menolong dirinya sendiri. Baik, yang ketujuh yakni pemeriksaan pengendalian impuls, apakah baik atau terganggu. Yang ke-8 daya nilai, yakni daya nilai sosial, daya nilai realita, dan uji daya nilai. Kemudian yang ke-9 tilikan, dan yang terakhir yang ke-10 yakni taraf dapat dipercaya dan taraf tidak dapat dipercaya. Baik, itulah penjelasan tentang anamnesis psikiatri dan pemeriksaan status mental. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.